Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwan akhwat, aba ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bersua melanjutkan kembali kajian kita Thalathatul Usul wa Adillatuha, atau tiga landasan utama, ya berikut dalil-dalilnya, buah karya dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan di kesempatan ini kita akan berbicara yaitu dari maratibul Islam, ya, atau tingkatan-tingkatan Islam, yang mana kita sudah mempelajari al-martabatul ula, yaitu tingkatan yang pertama. Yakni apa? Tingkatan pertama adalah Islam itu sendiri, Muslim. Kemudian al-martabatul tsaniyah, ya. Yang kedua adalah tingkatan yang kedua, yaitu al-iman, ya, yaitu al-iman atau mukmin. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu al-martabatul tsalitsatu, al-ihsan. Tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang paling tinggi, ya, dari muslim, yaitu ihsan atau muhsin. Jadi kalau kita bicara tentang martabah, ya, atau tingkatan, maka tingkatan yang paling rendah itu adalah muslim, Islam. Lalu yang di atasnya adalah mukmin, iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan ini, muhsin, ya. Pelakunya adalah muhsin, ya. Nah, di sini Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menerangkan, ya, al-martabatu tsalitsatu al-ihsanu ruknun wahidun. Ya, hanya memiliki satu rukun saja, ya. Hanya memiliki satu rukun. Ya, wa huwa an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, yaitu an ta'budallaha wahdah, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah semata, ka'annaka, ya. Ka'annaka artinya seakan-akan, ya, tarahu, engkau bisa melihatnya. Wa illam takun tarahu, fa illam takun tarahu, namun jika engkau, ya, enggak mampu melihatnya, maka fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang melihatmu. Baik. Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini para ulama menerangkan bahwa ihsan ini pun juga memiliki dua martabah, dua tingkatan, ya. Jadi ihsan memiliki dua tingkatan, ya. Tingkatan dalam ihsan. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat, ya, tingkatan ihsan. Nah, baik. Jadi kalau kita perhatikan, ya, dari makna ihsan yang dinukilkan, ya, yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, yaitu berkaitan dengan makna ihsan itu sendiri, ya. Sebentar, afwan, ini, ya. Nah, ini dia. Nah, tingkatan ihsan yang pertama adalah al-musyahadah. Ya, al-musyahadah. Yang kedua al-muraqabah. Al-muraqabah. Nah, baik jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebentar, ya. Ini
Mengecek apakah itu kelihatan atau enggak ini. Itu coret-coretannya. Nah, itu mudah-mudahan kelihatan ya. Tulisannya kelihatan ya. Itu ada tingkatan ihsan. Yaitu yang pertama adalah al-musyahadah. Yang kedua adalah al-muraqabah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-musyahadah adalah an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarahu. Yaitu engkau beribadah kepada Allah semata ka'annaka tarahu, seakan-akan. Nah, ini kuncinya nih, seakan-akan. Kenapa dikatakan seakan-akan? Karena kita di dalam konsepsi ihsan di sini beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Padahal kita tahu, kita selama di dunia ini kita belum mampu, belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Allah. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya Allah, bagaimana rupanya Allah, bagaimana hakikatnya Allah, ya. Karena ini adalah ujian dari Allah. Kita mengimani perkara yang gaib. Dan Allah menguji kita di mana ya ketika kita masih di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya gaib ya, yaitu tidak bisa diindra ya zatnya, bentuknya, hakikatnya. Ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ya, tanda-tanda akan eksistensinya. Tapi tidak ada manusia yang bisa melihat wujudnya Allah, maksudnya bentuknya Allah. Ya. Nah, lantas di sini Nabi SAW itu menerangkan ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah semata seakan-akan engkau melihatnya. Artinya seakan-akan engkau melihatnya ya, yakni kita beribadah kepada Allah ya, meskipun kita belum pernah melihat Allah, meskipun kita belum pernah tahu bagaimana rupa dan bentuknya Allah, tapi kita menghadirkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang namanya penglihatan manusia itu ada dua macam, yaitu penglihatan dengan mata dan penglihatan dengan hati. Orang-orang yang beriman ya, jadi mereka tidak hanya melihat dengan matanya, tapi juga melihat dengan hatinya. Dia bisa menghadirkan hatinya ketika beribadah. Jadi ketika dia misalnya sholat, ya dia awali dengan takbir, kemudian dia ruku, dia iktidal, dia sujud, dia tasyahud dan seterusnya. Ya, dia ketika beribadah dia menghadirkan musyahadah, seakan-akan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya ya, ini kalau misalnya tuh ada yang tanya, ya, emangnya bisa Ustadz orang itu menghadirkan musyahadah sementara dia belum pernah tahu, belum pernah melihat, ya, belum pernah melihat zat yang dia ibadahi, yang dia sembah. Bagaimana caranya manusia itu bisa menghadirkan musyahadah? Bisa, ya, bisa. Makanya ini dikatakan tingkatan yang paling tinggi, ya. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Ya, ini gambaran aja. Di zaman dahulu ya, di zaman-zaman kerajaan-kerajaan, ketika yang namanya raja atau kaisar itu dianggap sebagai titisan dewa ataupun titisan Tuhan ya. Itu tidak semua orang boleh melihat raja. Ya, tidak boleh melihat kaisar. Jadi kalau misalnya tuh ada orang datang ya, bukan orang-orang yang dekat. Jadi kaisar ataupun raja ini ditutupi dengan kayak semacam selambu atau yang semisalnya. Artinya tidak boleh setiap orang itu bisa melihat sang raja. Ya. Nah, lalu kemudian datanglah seorang rakyat biasa menghadap raja. Kemudian dia dipersilakan. Nah, mulai dari pintu gerbang, dia tuh sudah merangkak-rangkak, menundukkan tubuhnya, ya. Bahkan dia bukan merangkak lagi ya, dia letakkan seluruh tubuhnya seperti ular, ya. Jadi seperti ya telungkup, lalu kemudian dia jalan, ya, bergerak dalam kondisi telungkup, ya. Kenapa? Dalam rangka untuk mengagungkan rajanya atau kaisarnya. Lalu kemudian dia menunduk dan dia berbicara mengabdi, meskipun dia nggak tahu nih, nggak melihat bagaimana bentuk rajanya, bagaimana wajah rajanya, ya. Tapi dia tahu gitu loh, kalau sang raja itu di depannya dia,
Ya. Nah, dari sini ya, ini cuma sebagai contoh saja ya, contoh atau gambaran ya. Artinya manusia itu meskipun dia tidak tahu tentang tentang sosok yang dia agungkan ya. Jadi mereka itu bisa begitu menghinakan dirinya dan menundukkan dirinya. Padahal itu kehinaan loh. Ya padahal itu jelas-jelas adalah suatu kehinaan. Karena apa? Menghinakan diri di hadapan makhluk. Nah, sementara menghinakan diri di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Dan orang-orang yang Allah karuniakan dengan al-basirah ya, yaitu penglihatan yang mendalam, bukan bukan cuman uh, penglihatan dengan matanya saja ya. Bukan hanya dengan al-basir tapi al-basirah ya dengan mata hatinya. Nah, ketika dia beribadah seakan-akan dia bisa melihat Allah. Dan melihat di sini bukan seperti anggapan orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf ya, seperti menghadirkan di dalam benaknya tulisan Allah atau menghadirkan di dalam benaknya seperti cahaya atau menghadirkan di dalam benaknya wajahnya kiai-kiainya atau ulama-ulamanya atau habib-habibnya. Itu enggak boleh yang seperti ini ya. Ya. Kenapa? Karena kita dilarang untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu makanya al-musyahadah ini tidak setiap orang mampu. Ya. Dan yang mampu adalah mereka yang Allah berikan al-basirah. Ya. Sehingga meskipun hamba belum pernah melihat Allah, tapi mereka ketika beribadah, mereka seakan-akan bisa ya melihat Allah. Ka'annaka tarahu ya, seakan-akan engkau melihat Allah. Makanya dikatakan ka'annaka. Ya. Ini seakan-akan, artinya memang kita nggak bisa melihat Allah. Maka dikatakan seakan-akan kita bisa melihat Allah. Jadi yang namanya ka'annaka tarahu, seakan-akan kita bisa melihat, kita nggak perlu menghadirkan bentuk atau gambaran. Ya. Karena memang ya akal kita nggak mampu, benak kita, pikiran kita nggak mampu untuk menjangkau Allah, menjangkau zatnya Allah. Tapi kita yakin Allah itu ada, Allah itu wujud, ya, Allah itu eksis, ya. Nah, ketidaktahuan kita tentang bagaimana bentuknya Allah, bagaimana rupanya Allah, ya itu tidaklah menghalangi kita untuk meyakini bahwasanya Allah itu ada dan Allah Subhanahu wa taala itu membersamai hamba-hambanya di dalam ilmunya dan pengetahuannya. Ya. Dan untuk orang-orang yang istimewa, maka Allah berikan kepada orang-orang tersebut yaitu kemampuan al-musyahadah. Yaitu seakan-akan dia bisa melihat Allah ketika dia beribadah. Nah, oleh karena itu makanya Rasulullah tahu tidak semua orang mampu, maka dikatakan fa illam takun tarahu ya, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah lah yang melihatmu. Allah yang melihat engkau. Nah, jadi kalau seseorang dia nggak mampu menghadirkan di dalam dirinya ketika beribadah, dia bisa melihat Allah, maka ketahuilah dirinya diamati Allah. Dirinya dilihat oleh Allah. Dirinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak contoh saja ini cuman sebagai apa namanya? Ibarat saja ya, permisalahan ya. Dan ya tentunya apa namanya? Walillahi al-mathalul a'la, dan tentunya bagi Allah adalah permisalan yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih sempurna. Nah, jadi misalnya ada seorang pegawai, dia bekerja di suatu tempat yang di tempat itu ya misalnya di suatu kantor ya atau pabrik. Nah, dia nggak pernah ngelihat bosnya, dia nggak pernah bertemu dengan direktur utamanya misalnya ya. Nah, tapi di kantornya itu dia mendapat informasi bahwasanya di kantornya ini bosnya itu selalu ngamati melalui CCTV. Jadi di setiap sudut ya ruangan itu ada CCTV. Nah, sehingga orang-orang yang bekerja di situ meskipun nggak pernah melihat bosnya, dia tahu nih dirinya diawasi melalui CCTV. Sehingga ya biasanya orang yang dia diawasi ya pastinya dia akan berusaha untuk apa? Untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Padahal yang mengawasi adalah manusia ya. Nah, dan itu pun juga dengan
dengan alat atau teknologi manusia yang tentunya lemah, nggak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Ya Allah Subhanahu wa taala penglihatannya, pengetahuannya, pendengarannya begitu sempurnanya. Ya. Jadi sekiranya Anda ketika beribadah tidak mampu menghadirkan seakan-akan Anda bisa melihat Allah, maka ketahuilah fa innahu yaraka. Ya, sesungguhnya Allah melihat Anda. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat diri Anda, mengamati Anda. Nah, inilah yang menghadirkan al-muraqabah. Al-muraqabah ini adalah ya uh, apa namanya? Salah satu pondasi penting ya yang dibangun oleh Luqman alaihissalam ketika mendidik anaknya, yaitu agar memiliki al-muraqabah ya. Diajarkan kepada Luqman diajarkan oleh Luqman kepada anaknya tentang konsepsi al-muraqabah, yaitu melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yakni betapa sempurnanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah di antara apa namanya? pondasi pendidikan Luqman alaihissalam. Ya, sebagaimana surat Luqman ayat ke-16, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai nak, sesungguhnya apabila ada suatu hal apapun itu sebesar biji sawi itu sesuatu yang kecil yang masih bisa diindra ya. Jadi saat itu ya sesuatu yang paling kecil yang masih bisa dilihat yaitu diantaranya adalah biji sawi. Kecil sekali bentuknya dan berwarna hitam. Kemudian biji sawi itu berada di batu. Nah, kira-kira bisa nggak dilihat? Atau di langit yang begitu luasnya? Atau di bumi yang begitu luasnya? Ya. Jadi diajak anaknya untuk memperhatikan, mengobservasi. Ya. Dan ini bagian dari tamtsil ya. Yaitu mengajarkan dengan memberikan tamtsil. Agar apa? Agar sesuatu yang abstrak itu bisa dipahami secara konkret. Karena tamtsil itu adalah mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu segede biji sawi, ada di batu, di langit, atau di bumi, kita nggak akan bisa melihatnya. Tapi, ya'ti bihallah, Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan balasan atas amalan seberat biji sawi tersebut. Ya, meskipun kita nggak tahu, nggak lihat, Allah tahu. Kenapa? Nah, diajarkan, kuncinya adalah mengajarkan sejumlah nama-nama dan sifat Allah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu latif. Nah, latif itu maha cermat, ya, maha teliti. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengetahuan Allah, dari kecermatan Allah. Dan khabir ya. Khabir itu artinya pengetahuan yang begitu mendalam ya. Makanya kalau di dalam dunia manusia ketika disebut khabir itu artinya orang yang berpengalaman ya, sudah banyak makan asam garam ya. Tapi tentunya khabirnya Allah Subhanahu wa taala adalah tidak sama dengan manusia. Sebagaimana manusia bisa melihat, Allah bisa melihat, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Penglihatan Allah jauh lebih sempurna. Ya. Nah, jadi di sini Luqman alaihissalam itu mengajarkan konsepsi al-muraqabah. Karena ini adalah di antara pondasi pendidikan yang kita patut untuk membangun konsepsi al-muraqabah ini. Karena dengan al-muraqabah ini itu akan muncul karakter-karakter yang hebat ya. Di antaranya ya seseorang yang udah dididik di atas al-muraqabah, dia akan menjadi sosok yang pemberani, malu ketika akan berbuat maksiat, bersemangat tidak dalam melakukan kebaikan dan amal ibadah karena Allah melihatnya. Itu akan membangun konsepsi keikhlasan yang lebih kuat dan masih banyak lagi ya. Baik. Jadi di dalam ihsan ini ya, itu ada dua tingkatan, al-musyahadah wal muraqabah ya. Nah, lalu kemudian sebagaimana biasa ya, Syekh menyebutkan dalil ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinun. Nah, ini di antara dalil yang disebutkan, yaitu surat An-Nahl ya, ayat 128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina ittaqu ya,
akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan juga bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, Nah, baik, jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bentar. Ini saya hilangkan dulu coret-coretannya. Bentar, saya hilangkan dulu coretannya. Nah. Jadi jika kita perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya innallaha ma'al ladzina taqu, ya sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan juga bersama dengan orang-orang yang muhsin atau berbuat kebaikan. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba pahami dulu nih ya, apa ini maksud dengan ihsan, muhsin ya. Nah, makna ihsan secara bahasa ya, ihsan itu maknanya adalah ya masdar dari kata ahsana, yuhsinu ihsanan ya. Masdar atau bentuk infinitif dari kata kerja ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya jaa bifi'li hasanin, yaitu ya datang dalam keadaan berbuat baik ya. Yaitu mendatangkan perbuatan baik atau melakukan perbuatan baik ya. Itu makna dari ihsan secara bahasa. Lawannya ya diddul isaah ya. Yaitu lawan dari ihsan adalah al-isaah. Al-isaah artinya berbuat keburukan ya. Juga sama, itu dari kata asaa yusiu isaatan ya. Jadi ihsan lawannya isaah ya, dari kata kita tahu ya kata su ya kan. Su ya, itu kan artinya jelek ataupun buruk ya. Sebagaimana kata husnu ya. Itu artinya baik ya. Nah, jadi secara bahasa dia artinya adalah jaa bi fi'li hasanin ya, yaitu melakukan perbuatan baik ya. Nah, adapun secara istilah, makna secara istilah ya. Jadi kata para ulama al-ihsanu nau'an ya. Al-ihsanu nau'an ya. Di dalam hal ini ihsan itu ada dua macam ya. Bentar. Nah, coba saya coret-coret lagi ya. Oke. Nah, jadi kata ihsan ya. Mana nih pulpen ini dia. Ihsan ya. Itu secara bahasa ya, lughatan ya. Atau secara bahasa dia berasal dari kata ya apa? Ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsanan. Ya, artinya apa? Artinya adalah jaa bi fi'li hasanin ya. Artinya adalah melakukan perbuatan baik ya, perbuatan baik. Ini makna secara bahasa. Lawannya ya adalah dari kata al-isaah. Al-isaah. Ini lawannya. Yaitu dari kata asa'a yusi'u isaatan ya. Al-isaah artinya melakukan perbuatan buruk ya. Perbuatan buruk. Nah, lalu secara istilah itu ihsan ini ada dua macam ya. Secara istilah ihsan ada dua macam. Yang pertama adalah berkaitan dengan haknya Allah. Ihsan berkaitan dengan haknya Allah. Maknanya adalah itu tadi ya, sebagaimana yang kita bahas tadi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ini ya. Ini yang dimaksud dengan ihsan. Nah, baik. Ini kok nggak bisa di ini ya?
Ya. Jadi ini, jadi yang dimaksud haknya Allah adalah ihsan dalam makna ini ya. Nah, nah ini dia. Anta abdullah karena kataru fa'ilam takun taru fa'innahu yaraka. Ini ihsan yang berkaitan dengan haknya Allah. Kemudian ada ihsan yang berkaitan dengan hukuk atau hak-haknya makhluk ya, makhluk atau ciptaan Allah. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan haknya Khalik sang pencipta, yang kedua berkaitan dengan haknya makhluk ya. Nah, kalau berkaitan dengan apa nah haknya makhluk ya. Nah, ini yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah ya, bentar. Nah, yang dimaksud dengan haknya makhluk adalah apa? Adalah buddu jami'il manafi min ayyi naw'in kana li ayyi makhluqin yakun walakinnahu yatafawatu bi tafawutil muhsan ilaihim. Ya, coba saya copy pastekan ya. Nah, nah ini dia. Nah, yang dimaksud dengan ihsan di dalam haknya makhluk adalah ya huwa buddu jami'il manafi, yaitu apa namanya? Mengupayakan ya dengan segala kemanfaatan min ayyi nau'in kana, dengan apa namanya? Segala bentuk cara di ayyi makhlukin yakun, terhadap terhadap setiap makhluk apapun, walakinnahu yatafawwatu bi yatafawutil muhsan ilaihim, akan tetapi ini bergantung ya sesuai dengan uh, tafawut itu artinya bertingkat-tingkat ya, bervariasi ya, sesuai dengan ya yang yang ya, al-muhsan ilaihim itu artinya yang kita berbuat baik dengannya. Jadi apa objeknya ya, objek yang kita berbuat baik dengannya ya. Jadi dalam hal ini maksudnya ihsan terhadap makhluk adalah apa? Adalah kita ya memberikan ya segala bentuk ya hal yang bermanfaat ya, hal yang bermanfaat ya dengan berbagai bentuknya ya. Ya, dengan berbagai jenis ya, jenis apa namanya perbuatannya ya terhadap ya segala makhluk ya. Namun ya bervariasi. Namun ya tingkatannya itu bervariasi ya. Walakinnahu yatafawwatu bi tafawuti al-muhsan ilaihim ya. Namun bervariasi ya sesuai dengan objek ya, objek ihsan tadi, objek yang kita hendak melakukan perbuatan baiknya. Apa perbuatan baik tersebut? Misal contoh begini. Contoh ya. Kita wajib berbuat baik ya terhadap makhluk, itu diantaranya terhadap orang tua. Ya bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kali dengan kata ihsan itu adalah kepada orang tua, dan itu setelah perintah bertauhid, mentauhidkan Allah. Misalnya kita lihat surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidain ya ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, juga terhadap kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan berujarlah dengan tutur kata yang baik ya. Surat Al-Baqarah ya ayat ke-83. Ya, jadi di sini Allah mengatakan la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ya. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ulangi ya untuk berbuat baik kepada orang tua di antara surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jar dil qurba wal jaril ya. Nah, apa namanya?
wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Di sini Allah mengatakan, dan sembahlah Allah semata, janganlah kamu berbuat syirik atau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan juga terhadap karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, jadi di sini Allah menyebutkan nih, dengan siapa kita hendaknya berbuat baik. Yang pertama disebutkan adalah orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, kemudian tetangga, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi dari sini, ya, kita tahu bahwasanya yang wajib untuk pertama kali kita berbuat baik, ya, berbuat ihsan dari makhluk adalah kita berbuat ihsan kepada orang tua kita. Juga Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, ya hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik, ya, kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya, ya, dengan susah payah, dan juga kemudian melahirkannya juga dengan susah payah, ya. Nah, jadi itu termasuk berbuat ihsan, ya. Nah, jadi ihsan ada dua, ihsan yang berkaitan dengan haknya Allah, yaitu ibadah tadi, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, dan ada berkaitan dengan haknya makhluk, ya. Dengan haknya makhluk. Nah, kemudian di sini dikatakan min ayyi nau'in kana, ya, dengan berbagai macam bentuk, ataupun cara, yaitu bisa dengan harta misalnya, ya, yaitu dengan cara memberikan nafkah untuk istri, atau memberikan kepada orang tua, atau memberikan infak ataupun sedekah ataupun zakat, yaitu diantara dengan harta, atau juga dengan bantuan misalnya kita nggak punya harta tapi kita bisa membantu dengan fisik kita, misalnya, ya, kita bantu untuk mengerjakan sesuatu, ya, dan bahkan juga, ya, mulai dari hal-hal yang mungkin tampak remeh, misalnya dengan menunjukkan wajah yang baik, wajah yang senyum, ya, wajah yang ceria, ya. Nah, juga sama, juga min ayyi nau'in kana, misalnya orang-orang yang dia nggak punya harta tapi dia punya ilmu, ya, dia punya ilmu, maka orang yang berilmu di antara bentuk ihsannya adalah dia mengajarkan ilmunya, ya, dia membagi pengetahuannya, ya, baik itu di sekolah, di masjid, atau di pengajian. Maka orang-orang yang mengajarkan ilmu itu juga dia termasuk muhsin, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, Nah, juga diantaranya dengan tenaga, ya, kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, karena di dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, ketika engkau menolong saudaramu dengan mengangkat barangnya di atas tunggangannya, maka itu adalah sedekah, ya, adalah sedekah. Jadi kita bawakan barang, ya. Nah, itu diantaranya. Atau misalnya juga dengan berkata-kata yang baik, ya, dengan memberikan nasihat, misalnya, dengan memberikan dorongan, motivasi, sehingga orang melakukan, sehingga orang itu dia mau melakukan perbuatan baik, misalnya, yaitu dengan nasihat kita atau dengan dorongan yang kita berikan, ya. Nah, jadi ini adalah di antara macam-macam bentuk ihsan, ya, dan juga li ayyi makhlukin yakun, yaitu terhadap makhluk apapun, mulai dari orang tua kita, kerabat kita, ya, anak yatim, kemudian orang-orang fakir miskin, tetangga kita, ya, sahabat kita, bahkan sampai berbuat baik ke hewan, ya, juga berbuat baik terhadap hewan, yaitu tidak menyakiti hewan, tidak menyiksa hewan, tidak membunuh hewan, ya. Di antaranya pernah suatu ketika Rasulullah marah saat melihat ada orang yang bermain memanah dengan menjadikan burung sebagai objeknya, ya, sebagai
apa sasarannya. Juga bahkan terhadap tumbuhan ataupun tanaman, yaitu kita nggak boleh berbuat apa kerusakan ya dengan merusaknya misalnya ya. Nah, ini di antara apa? Di antara hal-hal ihsan ya. Karena agama kita adalah agama yang mengajarkan hal ini, mengajarkan ihsan ya. Nah, karenanya orang-orang muhsin itu adalah orang yang memiliki tingkatan yang paling tinggi sebenarnya ya. Dia punya derajat yang paling tinggi, itu orang-orang muhsin ya. Dan jangan heran ya kalau orang-orang muhsin ini itu mereka adalah ya makhluk yang disayang oleh makhluk yang lainnya. Bahkan juga didoakan istighfar oleh apa namanya? Oleh makhluk-makhluk lainnya. Ya. Karena apa? Karena perbuatan ihsan mereka itu juga bermanfaat buat makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Nah, baik. Sekarang saya coba hilangkan dulu ya. Baik. Lalu kemudian kita baca lagi ya. Ini hilang lagi ya. Nah. Jadi yang dalilnya tadi adalah innallaha ma'alladzina taqwa walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat ihsan ya. Muhsinun ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah ya yang akan apa namanya? Menjadi penjaminnya, artinya yang akan apa namanya? Yang akan menutupi kebutuhan-kebutuhan dia ya. Lalu kemudian Allah berfirman wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Nah, ini ya ini menunjukkan apa? Menunjukkan konsepsi muraqabatullah. Jadi yang pertama wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjamin dia gitu. Ya, Allah yang akan memberikan jaminan. Nah, makanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya itu ya adalah dibangun di atas apa? Di atas ilmu kepada Allah. Di atas muraqabatullah. Dia senantiasa merasa diawasi Allah. Dan dia meyakini Allah itu adalah Rabb-Nya yang akan berbuat baik ya. Dan Allah akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dirinya. Itu semua berangkat dari muraqabah. Juga di ayat yang berikutnya ya, itu di dalam surat apa namanya? Asy-Syu'ara ya. Allah mengatakan ya, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kalian kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Nah, ini coba perhatikan ya. Alladzi yaraka hina taqum. Ya, ini berarti konsep muraqabatullah, yaitu kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ya, yang melihat kamu ketika kamu sedang berdiri, yaitu ketika berdiri sedang salat ya. Alladzi yaraka hina taqum ya, wa taqallubaka fis sajidin, dan yang melihat apa namanya? Gerakan-gerakan atau perubahan-perubahan gerakmu ketika sujud ya, atau apa namanya? Dan melihat pergerakan ya apa namanya? Pada orang-orang yang sujud ya, fisajidin ya, dan melihat pula perubahan gerak badan di antara orang-orang yang sujud ya. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia Maha mendengarkan lagi Maha mengetahui. Jadi ujung-ujungnya adalah dikembalikan kepada nama-nama dan sifat Allah yang menunjukkan Allah itu as-sami, Allah al-alim. Allah Maha mendengar, semuanya tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, dan Allah Maha mengetahui, dan tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan Allah. Ya. Ini adalah konsep muraqabatullah ya. Juga bagian dari ihsan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Allah mengatakan wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan, wa ma tatlu minhu, dan tidaklah kamu membaca ya, tatlu minhu min Qur'anin, yaitu tidaklah kamu membaca ya suatu ayat dari Al-Qur'an,
wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu mengerjakan suatu amalan illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami ini akan menjadi saksi atas kalian. Kami menyaksikan semua apa yang kalian lakukan. Ya, itu tufidhuna fihi. Ya, yaitu manakala kalian mengerjakannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan melihat semuanya, menyaksikan semuanya, karena Allah adalah asy-syahid, ya. Nah, ini juga merupakan konsep ihsan. Ini orang-orang yang ihsan, dia senantiasa merasa diawasi Allah, dilihat Allah, ya, Subhanahu wa taala. Dan ini konsep muraqabatullah, yang merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam ayat ini Allah dengan tegas mengatakan wa ma takunu fi sya'nin, ya, dan tidaklah, ya, apa namanya? Ya, seseorang, ya, dan apa namanya, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah, ya, kamu ketika berada dalam suatu keadaan, dan bahkan juga wa ma tatluna minhu min Qur'an, dan tidaklah ketika kamu membaca dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu mengamalkan suatu amalan illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami, ya, adalah yang menjadi saksi atas kalian. Artinya kami menyaksikan, ya, kalian itu tufidhuna fihi, yaitu ketika kalian mengerjakannya. Nah, itu dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dan sekarang kita baca dalil dari As-Sunnah yang disebutkan oleh Syekh, yaitu hadis yang panjang, yaitu hadis tentang Jibril. Wa dalilu minas sunnati, dan dalil dari sunnah, itu dari hadis Nabi SAW. Baik, di sini, ya, saya ingin menyampaikan sebuah faidah, ya, kata sunnah, ya. Jadi ini seringkali menyebabkan kerancuan, ya, pada sebagian orang. Dikatakan, wah, kan hukumnya sunnah. Kalau gitu dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan juga tidak berdosa, ya. Nah, yang perlu kita pahami bersama, ya, bahwasanya makna sunnah itu memiliki perincian, ya. Yang pertama, apabila kata sunnah itu disebutkan oleh endal usuliyin, ya, yaitu disebutkan oleh para ulama ahli usul, maka maknanya di sini adalah berkaitan dengan akidah, ya, akidah dan perkara-perkara pokok, ya, ya, seperti misalnya kitab sunnah, ya, itu artinya adalah kitab yang berisi tentang pokok-pokok akidahnya ahlu sunnah. Jadi kalau dikatakan sunnah di sini menurut ulama-ulama, ya, ulama-ulama usul, artinya adalah akidah, ya. Atau yang kedua, ya, adalah indal fuqaha. Ya, menurut ulama ahli fikih, ya, maka penggunaannya itu beda. Maka apa namanya? Istimaluha, penggunaan kata sunnah ini itu bermakna mandub, ya. Mandub itu artinya yang seperti kita pahami, apabila diamalkan dapat pahala, apabila tidak diamalkan maka tidak mengapa atau tidak berdosa. Ya, itu yang dimaksud dengan kata sunnah apabila digunakan oleh ulama-ulama, ya, fuqaha, ulama-ulama ahli fikih. Nah, adapun kata sunnah indal muhadditsin, ya, menurut ulama ahli hadis, maknanya adalah apa? Maknanya adalah, ya, apa namanya? Segala sesuatu, ya, apa namanya? Jadi maknanya adalah, ya, kullu ma udhifa, ya, segala sesuatu yang disandarkan ila Nabi SAW, ya, ya, kullu, segala sesuatu ma udhifa ila Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, ya, semuanya disandarkan kepada Nabi, ya. Yang pertama, min qaulin, baik itu ucapan, ya, jadi perkataan Nabi, maka itu sunnah. Au min fi'lin, atau perbuatan Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, maka itu sunnah. Au min takririn, ya, atau persetujuan Nabi, artinya Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Misalnya sahabat melakukan sesuatu, kemudian Nabi mendiamkan atau Nabi mengiyakan, berarti itu takrir. Itu juga termasuk sunnah, sunnah takririyah. Jadi dari sini kita tahu ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah, ya. Jadi ada yang namanya, dari sini ada sunnah qauliyah. Artinya apabila itu memang, ya,
diucapkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, maka disebut dengan sunnah qauliyah. Ada juga sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang sifatnya dikerjakan oleh Nabi SAW, atau sunnah takririyah, yaitu sunnah yang Nabi SAW menyetujuinya, ya. Nabi mengiyakan, ya. Au min sifati, ya, min sifati khalqiyah au khuluqiyah, ya, atau segala hal yang bersifat berkaitan dengan penampilan Nabi, ya, ataupun sifat perangai Nabi, ya, akhlak-akhlak Nabi, maka itulah sunnah, ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika disebutkan sunnah, ya, maka umumnya yang dimaksud itu adalah ini, yaitu menurut ulama ahli hadis, ya, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, ya, baik itu berupa ucapan, berupa perkataan, ataupun perbuatan, ataupun persetujuan, ataupun sifat penampilan dan sifat akhlak Rasulullah SAW. Nah, itu yang dimaksud dengan sunnah. Baik, kita lanjutkan, ya. Wad dalilu minas sunnah, dan dalil dari sunnah adalah hadits Jibril, ya, ya. Nah, di antara dalil dari sunnah itu adalah hadis, ya, Jibril, ya. Ini tulisan yang harokat yang benar itu seharusnya, ya. Jibril, ya. Jibril, ya. Hadis Jibril alaihissalam al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala, yaitu yang masyhur dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadil thiyab syadidu sawadis syar, ya, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami ada seorang laki-laki yang pakaiannya begitu putihnya dan rambutnya begitu hitamnya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Nah, ini penting sekali, ya. Kenapa ini disebutkan oleh Sayyidina Umar? Karena di zaman dahulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Artinya ada orang yang nggak dikenal, berarti kan dia bukan orang daerah situ gitu loh. Berarti dia itu adalah musafir. Musafir itu biasanya, apalagi kalau dia bepergian, ya, di gurun pasir, meskipun dia menunggangi unta, itu bakal kelihatan bekas-bekas perjalanan, yaitu bekas debu, rambutnya bakal sedikit compang-camping, bajunya juga sama. Nah, ini orang, ya, yang nggak dikenal dan juga nggak tampak padanya bekas-bekas perjalanan, itu bajunya begitu putihnya, rambutnya begitu hitamnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya, ya. Jadi ini dikatakan orang yang misterius, ya. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia duduk dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakidaihi, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas, ya, kedua paha Nabi. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ya, sampaikan kepadaku tentang apa itu Islam. Ya, faqala, maka Nabi SAW menjawab, ya, Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilah. Ya, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusannya, engkau menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ya, faqala sadaqta, kemudian orang itu mengatakan sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Kemudian kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, Umar mengatakan, orang ini mengherankan, ya. Dia bertanya lalu dia benarkan, ya. Jadi ditanya dia sendiri yang membenarkan. Qala,
kemudian orang tadi itu mengatakan akhbirni anil iman, ya, sampaikan apa kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Nabi mengatakan qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta. Kemudian dia kembali lagi mengatakan engkau benar. Qala akhbirni anil ihsan, ya. Lalu kemudian sampaikan kepadaku tentang ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu maka sesungguhnya ya dia Allah melihatmu. Qala sadaqta. Kemudian orang laki-laki misterius tadi mengatakan engkau benar. Qala, kemudian dia bertanya kembali, fa akhbirni anis saah. Ya, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab. Nah, ini jawaban kaidah yang luar biasa. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya, tidaklah al mas'ulu anha, orang yang ditanya, ya, tidaklah yang ditanya, yaitu siapa? Rasulullah. Rasulullah adalah ya Rasul paling utama dan paling baik dari bangsa manusia. Bi'a'lama minas sa'il, tidaklah lebih berilmu, lebih mengetahui minas sa'il daripada yang bertanya. Yang bertanya siapa? Jibril alaihissalam. Karena nanti Nabi menyebutkan Jibril. Jibril adalah apa? Malaikat yang terbaik, Rasul dari bangsa malaikat, ya. Dan kedua makhluk ini adalah kedua makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah Muhammad SAW adalah makhluk dari bangsa manusia yang paling dekat dengan Allah. Jibril alaihissalam adalah ya makhluk dari bangsa malaikat yang paling dekat dengan Allah. Ternyata kedua makhluk yang paling dekat dengan Allah ini kedua-duanya tidak tahu tentang hari kiamat. Dikatakan makanya yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah dan Jibril nggak tahu tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Nah, ini ya menunjukkan bantahan yang nyata ya bagi mereka-mereka yang mengklaim ya atau memprediksi tentang datangnya hari kiamat nanti pada tahun sekian. Itu semua adalah ya dusta-dusta dan kebohongan-kebohongan yang tidak sepatutnya seorang mukmin menengok ya pada kedustaan-kedustaan yang seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, kemudian Jibril tadi, ya si laki-laki tadi bertanya kembali, akhbirni an amaratiha. Nah, sampaikan kepadaku tentang, nah ini baru disebutkan amaratiha, ya, alamat atau tanda-tandanya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, tanda-tanda datang hari kiamat ini adalah ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya, qala, maka Nabi menjawab, an talidal amatu rabbataha. Ya, itu jika budak wanita melahirkan anak majikannya. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Itu apabila ya budak wanita melahirkan anak majikannya. Dan di sini kata para ulama di antara maknanya adalah ketika Islam kembali berjaya, kemudian melakukan ekspansi, lalu kemudian dengan ekspansi itu wanita-wanita dari orang-orang kafir yang tawan, maka mereka menjadi budak ya. Nah, ini apa namanya menjadi budak, dan kemudian juga budak itu adalah suatu diperbolehkan ya untuk digauli ya. Nah, dan di sini disebutkan yaitu di antara tanda-tanda hari kiamat ini yaitu apa? Budak-budak wanita yang banyak melahirkan anak majikannya ya. Nah, wa an taral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ya, dan engkau melihat adanya orang-orang yang bertelanjang kaki, enggak pakai alas kaki, ya, kemudian juga bertelanjang ya, artinya dia enggak pakai baju, lagi miskin ya. Jadi karena miskinnya dan juga para penggembala kambing ya, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Nah, ini suatu hal yang sudah kita saksikan ya. Itu banyak orang-orang yang tadinya mereka miskin, kemudian Allah berikan harta kaya raya dan mereka membangun bangunan ya pencakar langit ya. Ini tampak sekali kita bisa lihat di daerah-daerah
Arab ya, misalnya seperti di Kuwait, di Qatar ataupun di Uni Emirat Arab juga termasuk di Saudi sendiri ya. Nah, qala famadha ya. Lalu kemudian apa namanya? Umar bercerita, famadha. Dia pun atau laki-laki itu pun pergi ya. Falabithna malian ya. Ya. Dan kami pun tertegun ya selama beberapa saat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Ya, dia adalah Jibril, ya atakum datang kepada kalian, yu'allimukum amra dinikum, untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat ya betapa ya Jibril alaihissalam itu datang ke Rasulullah, beliau bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk laki-laki. Ini menjadi akidah kita ahlu sunnah, bahwasanya malaikat itu bisa menyerupakan diri menjadi manusia, ya. Lalu kemudian datang dan kemudian mengajarkan sejumlah urusan agama ya kepada umatnya, ya, yaitu kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihissalam. Tapi yang perlu kita pahami adalah ya, ini semua bisa diketahui karena ada Rasulullah. Karena Rasulullah yang memiliki ilmu. Kalau di zaman sekarang misalnya itu ada seorang kiai atau habib atau yang semisalnya itu mengatakan, misalnya itu ada orang, ya mohon maaf ya, ada ODGJ misalnya, ya, itu dikatakan itu loh malaikat Jibril, ya. Nah, itu orang yang mempercayai ya seperti ini berarti adalah orang-orang yang nggak punya akal ya, atau orang yang patut dipertanyakan tentang i'tiqadnya, tentang akidahnya. Kenapa? Karena ucapannya orang ini mengandung penghinaan terhadap malaikat Jibril ataupun terhadap malaikat yang lainnya. Dikatakan ODGJ ini adalah malaikat yang sedang menyerupakan diri dan seterusnya gitu loh. Karena ini termasuk perkara gaib. Dan perkara gaib itu nggak boleh kita menetapkan kecuali apabila ada dalilnya. Yaitu dalilnya tentunya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu nggak boleh ada orang mengatakan, wah ini adalah malaikat, oh ini adalah Jibril, oh ini adalah ini dan itu ya. Kecuali memang di situ sudah ada dalilnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada habaib atau ada kiai atau dikatakan ulama kemudian mengatakan ini ada malaikat yang sedang berubah bentuk menjadi manusia dan lain sebagainya, maka ketahuilah ya ini adalah termasuk salah satu kedustaan ya, yang kita tidak sepatutnya menengok atau tidak sepatutnya kita percaya begitu saja. Kenapa? Karena ya yang tahu tentang perkara gaib adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun juga ya yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan ke Nabi yang mulia. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah berkata-kata dari hawa nafsunya, ya, melainkan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Sementara selain Rasulullah itu tidak lepas dari yang namanya hawa nafsu, tidak lepas dari yang namanya asumsi, dugaan, ya, dan yang semisalnya. Ya, jadi kalau itu memang berangkatnya tidak berasal dari Rasulullah, ya, maka ya dikatakan kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa qaulun nabi, ya. Setiap perkataan boleh diterima, boleh ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, baik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di pagi menjelang siang ini ya kita sudah membahas yaitu al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga, yaitu berupa ihsan, ya. Dan insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke al-aslu tsalits, ya, dari thalathatul usul, ya. Karena kita sudah membahas ya pokok yang pertama
yaitu ma'rifatur Rabb, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga sudah membahas al-aslu tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik. Ya, baik, mungkin ada pertanyaan. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Izin bertanya Ustadz terkait dengan iman, apakah iman itu adalah makhluk tersendiri atau memiliki wujud? Ya. Nah, seperti yang disebutkan dalam redaksi sebuah hadis panjang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bertaubatnya seorang wanita yang mendatangi penyihir. Kemudian setelah ia melakukan apa yang diperintahkan penyihir itu, keluarlah kuda yang terkekang rantai besi dari dalam dadanya menuju ke atas langit. Itulah iman. Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, jadi ya jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang patut kita pahami bersama adalah ya, manusia itu makhluk ciptaan Allah, dan apa yang diamalkan oleh manusia itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang perlu kita pahami ya, kalau kita manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa yang dilakukan oleh kita manusia ya, itu juga juga merupakan makhluk ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebentar ya. Nah, baik. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaidahnya adalah ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba manusia dan menciptakan apa yang dikerjakan oleh manusia. Artinya perbuatan manusia, pekerjaan manusia itu juga merupakan ciptaan Allah, makhluk ya. Kita dan perbuatan kita adalah makhluk. Dan karena itu bukanlah suatu hal yang yang dikatakan aneh ketika Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat Allah mewujudkan ya amal-amal perbuatan kita. Misal contoh, di dalam sebuah riwayat berkaitan dengan masalah fitnah, siksa dan nikmat kubur, yaitu ketika seseorang dia diuji ya oleh dua malaikat yang bertanya tentang man rabbuka ya wa madinuka wa man nabiyuka. Nah, itu di antara yang Allah berikan adalah Allah wujudkan amalnya bagi mereka-mereka yang mampu menjawab, itu ya diwujudkan oleh Allah. Amal perbuatannya itu menjadi sosok yang indah, sosok yang baik, yang baik, yang harum, yang akan menemani dia. Sementara mereka yang tidak mampu menjawab, tidak lulus ujian, maka Allah jadikan amal perbuatannya itu ya seperti sosok yang mengerikan, sosok yang jelek, sosok yang buruk ya. Sosok yang yang ya intinya yang seseorang itu nggak suka apabila sosok itu menemani dirinya gitu loh. Ya. Dan juga masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu juga di dalam sebuah riwayat ya, yaitu ketika yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala wujudkan kematian ya. Itu dalam bentuk hewan kemudian langsung disembelih ya, sehingga setelah itu sudah tidak ada lagi kematian. Bahkan juga di dalam sebuah riwayat juga
Rasulullah SAW itu bersabda, nanti di yaumil kiamah ya, Al-Qur'an dan juga puasa bisa menjadi syafaat ya. Bisa menjadi syafaat yang memberikan syafaat bagi pelakunya. Intinya ya, jika datang di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian di dalam hadis itu ya misalnya sebagian ataupun disebutkan ya ada dari perbuatan-perbuatan kita ataupun yang merupakan bagian dari amal kita itu diwujudkan ya dalam dalam suatu bentuk, dan apabila itu riwayatnya atau hadisnya sahih, maka kewajiban kita adalah kita menerima dan kita mengimani sebagaimana datangnya. Karena ini termasuk perkara-perkara gaib, dan perkara-perkara gaib adalah kewajiban kita adalah kita menetapkan sebagaimana datangnya, asalkan ya berita itu datangnya valid ya, sahih ya, otentik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami yang hidup di tengah masyarakat awam, kami tidak dibolehkan atau diusir dari masjid untuk sholat berjamaah oleh jamaah masjid karena berbeda dengan mereka dari penampilan, karena cingkrang dan berjenggot dan cara sholat sehingga tampak aneh atau asing bagi mereka. Sedangkan masjid lain di sekitarnya dibangun berdampingan dengan kubur sehingga tidak memungkinkan bagi kami sholat di sana. Jazakallahu khairan. Nah, ya ini adalah bagian dari ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau misalnya kita tidak diperbolehkan untuk sholat di suatu masjid misalnya, padahal kita tahu itu masjid adalah rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, ya, lalu kemudian kita dilarang untuk sholat di situ ya, ya yang pertama kali kita lakukan adalah kita berupaya dan berusaha untuk menerangkan, untuk bertanya, untuk menuntut hak kita, bahwasanya kita sebagai muslim kita punya hak untuk beribadah ya, dan dan berkaitan dengan masalah kaifiat sholat, tentang masalah penampilan itu kan kembali kepada ini kan, sebenarnya kan kembalinya kepada hak ya yang diakui oleh negara ya. Selama kita memang tidak mengganggu mereka, kita tidak menyakiti mereka, kita tidak tidak berbuat zalim ya. Nah, jadi kita juga sebenarnya berhak ya untuk bisa beribadah dengan baik dan dengan tenang. Ya intinya kita berupaya semaksimal mungkin kita menuntut hak-hak kita ya, dan juga sembari kita juga berusaha untuk untuk menunjukkan sifat yang baik, menunjukkan akhlak yang baik ya. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka seperti ini itu sebenarnya tidaklah muncul begitu saja sebenarnya. Itu juga bisa jadi karena selain adanya hasutan, adanya fitnah, juga mungkin karena sebagian dari dari ada oknum-oknum ya yang mungkin menampakkan sunnah tapi mereka bersikap kasar dan misalnya akhirnya di di ya di generalisir ya, bahwasanya semua yang dikatakan cingkrang berjenggot itu dianggap ya sama gitu loh. Ya intinya kita juga berusaha untuk terus sabar ya, dan ini memang bukan suatu hal yang mudah ya, karena berkaitan dengan hak kita untuk beribadah. Tapi kalau memang misalnya kalau kita sholat ke masjid itu bisa menimbulkan madharat misalnya ya, misalnya itu bisa menimbulkan cekcok ataupun perkelahian yang lebih parah, ya sudah, untuk sementara maka kita sholat di tempat yang kita bisa mendapatkan keamanan ya, misalnya di dalam rumah misalnya ya. Memang benar untuk laki-laki lebih maksudnya sholat berjamaah di masjid itu wajib ya. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang memang di situ dapat
dapat menimbulkan mafsadat, madarat, maka kita boleh sholat di rumah ataupun di tempat yang lain yang kita bisa mengerjakan sholat dengan aman, tenang, tentram, dan juga damai. Tapi juga tetap kita berupaya bagaimana supaya masyarakat ini paham ataupun mengerti gitu loh, bahwa ya istilahnya tuh anggapan-anggapan yang berkaitan dengan penampilan-penampilan sunnah itu ya, seperti cingkrang atau berjenggot itu dianggap sebagai teroris atau fundamentalis ya. Ya ini memang suatu hal yang bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita tetap harus tetap berupaya untuk selain bersabar, kita harus tunjukkan dengan akhlak, karena ad-da'watu bil hal ya, dakwah dengan perbuatan, dengan sikap, dengan perlakuan itu jauh lebih efektif daripada ad-da'wah bil lisan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan, apa saja kunci untuk meraih maqam musyahadah? Mohon bimbingannya Ustaz. Ya. Toib ya. Jadi sebenarnya untuk bisa meraih musyahadah itu adalah kembali kepada al-ilmu, yaitu al-ilmu khususnya tentang ma'rifatullah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan dan terangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Karena ya, seorang hamba manakala dia semakin mengenal Allah, semakin mengenali nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya yang begitu sempurnanya, maka itu akan melahirkan yang namanya kecintaan atau mahabbah, khauf ataupun takut, roja ataupun harap, tawakal, muraqabah, dan seterusnya. Ya, dan memang ya tingkatan yang paling mungkin untuk diraih itu memang tingkatan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ya, jadi seseorang ketika dia mempelajari Allah itu Al-Basir, Al-Alim, As-Sami, ya, Al-Latif, Al-Khabir, dan seterusnya, ya, maka pengetahuan dia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini akan melahirkan dia bahwasanya dirinya tidak lepas dari pengetahuan, penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ya, setelah dia meraih muraqabatullah ini ya. Nah, seseorang yang dia senantiasa ya banyak bertaqarrub kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya setelah tumbuhnya muraqabatullah di dalam dirinya ya. Nah, itu biasanya Allah akan karuniakan ke dalam diri seorang hamba itu yang namanya al-basirah ya, itu mata hati ya. Jadi dengan mata hati atau mata batinnya ini dia beribadah seakan-akan dia ketika beribadah dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang bukanlah tingkatan yang bisa ya diraih oleh setiap orang, tapi bagi mereka-mereka yang berupaya untuk terus ya belajar, khususnya mempelajari akidah, mempelajari tauhid asma wa sifat ya. Kemudian juga dia berusaha untuk terus bertaqarrub, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia fokus di dalam perbaikan hati, tazkiyatun nufus ya. Ya, nah itu insyaallah taala ini diantara sebab-sebab seseorang dia ketika beribadah bisa meraih al-musyahadah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana menerapkan sifat ihsan ketika sholat, kadang khusyuk, kadang tidak, mohon pencerahannya. Ya memang karena kita manusia ya, kita makhluk yang memang penuh dengan berbagai macam kelemahan atau kekurangan. Belum lagi syaitan yang senantiasa berupaya untuk mengalihkan kita ya. Ya. Jadi memang benar ya, itu suatu hal yang sulit bagi kita bisa benar-benar dalam sholat itu 100% khusyuk. Ya, kita bisa 100% khusyuk ini suatu hal yang
yang bagi kita ini suatu hal yang sangat sulit sekali kalau tidak mau dikatakan mustahil ya. Nah, oleh karena itu kita ini sebenarnya dituntut ya itu tidak untuk menjadi sempurna ya. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk bisa perfect ya. Misalnya kalau kita mau sholat khusyuknya harus 100%. Kenapa? Karena ini suatu hal yang tidak mungkin bisa kita capai, raih gitu loh. Ya. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Nabi mengatakan wasaddidu waqaribu ya. Yaitu apa? Kalau kita nggak bisa meraih kesempurnaan, maka kita mendekatinya. Qaribu ya. Muqarabah ya. Bukan muraqabah ya, tapi muqarabah. Jadi muqarabah itu artinya kita berusaha untuk mendekat. Kita nggak bisa memperoleh kesempurnaan. Ya, kita nggak bisa meraih suatu hal yang perfect, itu nggak bisa. Ya, juga termasuk dalam ibadah. Dalam ibadah kita nggak bisa benar-benar 100% kita akan khusyuk, kita nggak bisa. Bakal di dalam diri kita itu muncul pikiran-pikiran lain ataupun ada godaan-godaan syaitan. Nah, yang dilakukan oleh kita ya, yang bisa dilakukan adalah kita al-muqarabah, mendekat. Artinya ketika muncul hal-hal yang mengganggu kekhusyuan kita, kita segera langsung melawannya dan kembali lagi untuk menghadirkan hati untuk bisa khusyuk lagi. Muncul lagi godaan, kita lawan lagi. Dan ini memang usaha ya. Nah, karena itu ya, untuk mendapatkan sifat ihsan ini itu nggak bisa kita dapatkan kecuali dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan perjuangan, ya, dengan terus berlatih ya. Dan yang paling berat untuk kita lawan adalah diri kita sendiri, yaitu syahwat kita, hasrat kita, hawa nafsu kita. Itu adalah suatu hal yang paling berat untuk bisa kita lawan sebenarnya. Nah, makanya mujahadatun nafs itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Nah, tapi kita tetap harus terus berusaha. Kita tetap harus terus berupaya. Karena yang Allah lihat adalah upaya kita, usaha kita, bukan hasilnya. Ya. Dan kita nggak akan memiliki kesanggupan dan kemampuan di dalam berupaya meraih sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu kita nggak bisa lepas untuk terus beristianah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan juga kita nggak akan bisa meraih kesempurnaan itu. Pasti bakal ada kekurangan-kekurangan. Nah, karena itu kita juga butuh untuk senantiasa berupaya menambal kebolongan-kebolongan tadi itu. Di antaranya dengan kita banyak meminta maaf kepada Allah, beristighfar. Makanya setelah kita sholat, ya kan, ini kita habis beribadah loh. Kita setelah bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah bukan bertahmid, bukan mengucapkan alhamdulillah ya Allah, ya, alhamdulillah saya telah selesai beribadah, tidak. Tapi kita dianjurkan ya selepas sholat kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jadi setelah kita beribadah, setelah kita bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, itu malah kita dianjurkan oleh Nabi untuk beristighfar dulu. Kenapa? Kata para ulama, di antara manfaat istighfar ini adalah menambal hal-hal yang kurang. Ya, lalu kemudian baru setelah itu kita berzikir. Nah, lalu kemudian juga di antara yang dapat menambal kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah ini adalah dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah nafilah, salat qobliyah, salat ba'diyah, ya, ataupun juga misalnya puasa juga dengan puasa sunnah atau yang semisalnya. Ini di antara yang dapat menambal kekurangan-kekurangan kita, karena kita memang ya manusia yang lemah gitu loh. Tapi dengan kita terus bermujahadah dan kita terus juga memuhasabah ya, kita terus berusaha untuk menghitung diri kita, fokus dengan diri kita, dengan kesalahan-kesalahan kita, dan kita kemudian banyak memperbaiki diri dan banyak beristighfar kepada Allah. Nah, itulah di antara cara-cara yang dapat semakin menguatkan kita di dalam beribadah kepada Allah dalam rangka meraih ihsan. Karena untuk meraih ihsan nggak bisa kita cuman sholat begitu saja tanpa kita belajar, tanpa kita
pertama mengenali Allah, ya, mempelajari untuk mengenal Allah, ya, belajar tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, terus kemudian juga belajar untuk mengenali Rasulullah SAW dan mencontoh bagaimana cara ibadahnya beliau, dan kita nggak mungkin bisa mencontoh apabila kita nggak mempelajari beliau, ya, mempelajari sejarah beliau, hadis-hadis beliau, ya. Terus kemudian juga setelah itu baru kita di dalam pengamalan atau praktek itu tadi adalah apa namanya, mujahadatun nafs, ya, kita melawan riya, melawan sum'ah, melawan apa namanya, was-was dan yang semisalnya. Dan ini semua membutuhkan perjuangan, dan itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala alam shawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di siang hari ini, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul